Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan. Hari ini bisa beraktivitas kembali seperti hari-hari kemarin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah dengan Quran, hingga selalu sehat walafiat dan panjang umur. Allah mudahkan urusan, Allah luaskan rezeki, dosa-dosa diampuni, hutang-hutang terlunasi, sehingga di dunia ini yang beroleh kebahagiaan dan keselamatan. Dan nanti berakhir dengan husnul khotimah. Dan insya Allah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah SWT kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga generasi hari ini dan juga sampai generasi akhir zaman. Seperti biasa, saya kembali menyampaikan ngaji 3T dari tajwidnya Al-Quran, kemudian terjemah, ini terjemah Quran Kemenak, dan juga tafsirnya. Mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 46 surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayat. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Dalam ayat ini kita bisa melihat di sini ada diawali dengan huruf qa ya. Qa ini tempat keluar hurufnya, makhrajnya lisan, lidah bagian pangkal, bagian belakang. Di depannya ka, di paling belakang qa. Qul ara'aytum, di sini ya sukun atau sukun didahului fathah sebut lin. Baca jelas biasa kecuali di akhir ayat dibaca sama dengan mat arid li sukun 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kemudian mim sukun bertemu alif atau hamzah. Nah, ini hukum mim sukun bertemu huruf hijaiyah. Jadi hurufnya yang ditemukan bukan mim, bukan juga ba, maka disebut izhar syafai. Ini nun sukun bertemu alif disebut izhar halqi. Ini juga izhar, ini juga izhar. Apa bedanya? Ini izhar syafawi, mim sukun bertemu huruf hijaiyah. Kalau nun sukun bertemu huruf hijaiyah atau tanwin bertemu huruf hijaiyah disebut izhar syafawi, izhar halqi. Kenapa? Karena halqi artinya kerongkongan. Alif ini huruf yang keluar dari tenggorokan, kerongkongannya. Halkun, halqiyah itu ke tenggorokan. Ada 6 hurufnya, A, tenggorokan bagian bawah, A bagian tengah, dan A dan Ra. Begitu juga H, ada H bagian bawah, H tenggorokan bagian tengah, dan H tenggorokan bagian atas. Nah itu makanya disebut halqi, izhar halqi. Dibaca jelas seperti biasa, izhar halqi, karena setelahnya terdapat huruf yang keluar dari tenggorokan, halqiyah. In akhadallahu, ini Allah dibaca tebal, lafzul jalalah tafkhim karena didahului fathah. Kalau kasrah tipis, lillah atau zillah, nah, Allahnya tipis, L biasa. Sama'akum, mim lagi bertemu waw, nah, sama dengan tadi, mim bertemu alif, izhar syafawi. Waw mim bertemu waw, izhar syafawi. Ini alif didahului fathah, matabi'i dibaca 2 harokat. Dan alif mat tabi'i 2 harakat alif berdiri. Waw sukun didahului dhamma, ini mat tabi'i 2 harakat juga. Mim bertemu mim, nah ini disebut idgham mimi, dibaca dengan dengung. Qulubikum man ilahun ghairu, izhar nun mati bertemu alif, izhar tanwin dhammatain bertemu ra, kan ra. Nah, jadi izhar Allah lagi tebal karena dahului oleh dhammah. Tapi itu tebal.
Ghairullah ya'tikum. Ini mad tabi'i 2 harakat ya sukun didahului oleh kasrah. Mim bertemu ba. Nah, ini namanya ikhfa syafai. Mim bertemu ba. Hanya 2 ya. Mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Dia baca dengan dengung. Ya'tikum bih. Karena mim bertemu ba. Ikhfa syafai. Hurufnya satu saja. Mim bertemu huruf ba. Mim sukun. Berbeda dengan nun sukun bertemu huruf hijaiyah. Kalau mim sukun bertemu huruf hijaiyah, satu saja hurufnya ba, ikhfa. Kalau nun sukun bertemu huruf hijaiyah ada 15 huruf, di antaranya huruf za. Unzur. Nah, dia baca dengan dengung juga. Sama dan dengung ini ikhfa. Nun sukun bertemu huruf hijaiyah. Ada 15 huruf. Kaifa nusarriful ayati. Ini alif lam qamariyah, hukumnya izhar qamariyah karena lamnya dibaca. Ada tidak dibaca lamnya, langsung ke baca ke huruf. Nah, itu idgham syamsiah. Ini izhar qamariyah. Summa, ini gunna juga dibaca dengung. Tepatnya gunna musyaddadah. Summa ditahan 2 atau 3 rakaat. Kalau dibaca buku Iqra 2 rakaat, baca tilawati 3 rakaat. Sama-sama didengungkan. Bukan summahum, tapi summahum yasdifun. Kembali lagi, mim bertemu ya. Ini izhar syafali, kemudian diakhiri dengan mat arid sukun, di mana bisa dibaca 2, 4, atau 6 harakat. Setelah mat ada huruf yang diwakafkan. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam tafsir Kemenak ini, katakanlah, terangkanlah, katakanlah Nabi, Nabi Muhammad, terangkanlah padaku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikan kepadamu. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tetapi mereka tetap berpaling. Nah, kalau kita lihat tafsir Imam Tafsir, misalnya Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Quranul Azim, tafsirnya, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, bahwa katakanlah kepada mereka yang mendustakan dan ingkar, mendustakan dan ingkar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangkan padaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kalian, yaitu Dia mencabutnya dari kalian sebagaimana Dia telah memberikannya kepada kalian. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 23. Dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan. Sampai akhir ayat. Ini dapat diinterpretasikan bahwa ungkapan ini mengandung makna larangan. Larangan menggunakan pendengaran dan penglihatan menurut apa yang diperintahkan oleh syariat. Karena firman Allah selanjutnya disebutkan, serta menutup hati kalian. Halnya sama dengan disebutkan dalam Quran Surat Yunus ayat 31. Dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalang-halangi antara manusia dan hatinya. Ini surah Al-Anfal ayat 24. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepada kalian? Artinya apakah ada seseorang selain Allah yang dapat mengembalikan hal itu kepada kalian? Jika Allah mencabutnya dari kalian, jelas tentunya tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal itu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada ayat selanjutnya, pada ayat ini tentunya kalimat selanjutnya, perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, yakni kami terangkan, kami jelaskan, dan kami tafsirkan tanda-tanda tersebut yang semuanya menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil dan sesat. Kemudian mereka tetap berpaling juga.
yaitu sekalipun dengan adanya keterangan yang jelas itu, mereka tetap berpaling dari kebenaran dan menghalang-halangi manusia untuk mengikutinya. Imam Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yastifina ialah menyimpang. Menurut Imam Mujahid dan Imam Qatadah, yaitu berpaling maknanya. Sedangkan menurut Imam Sadi menghambat atau menghalang-halangi. Nah, kalau kita lihat pendapat ilmu tafsir lainnya, yang di dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan, katakanlah kepada penduduk Makkah, terangkanlah padaku, beritakanlah kepadaku, jika Allah mencabut pendengaranmu, membuatmu menjadi tuli, dan penglihatanmu membutakanmu, serta mengunci atau menutup hatimu, sehingga kamu tidak dapat mengenal sesuatu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikan padamu? Apa-apa yang telah dia cabut darimu sesuai dengan dugaanmu. Perhatikanlah bagaimana kami memperlihatkan, menjelaskan, menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami, bukti-bukti yang menunjukkan kepada keesaan kami, ketauhidan kami. Kemudian mereka masih tetap berpaling darinya dan tidak mau beriman. Nah, kemudian dari sisi lain lagi juga kita bisa lihat dari tafsir Muyassar, di mana dijelaskan dalam tafsir tersebut, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang musyrikin, kabarkan kepadaku bila Allah mengambil pendengaran kalian sehingga kalian menjadi tuli, mengambil penglihatan kalian sehingga kalian menjadi buta, menutup hati kalian rapat-rapat sehingga kalian tidak memahami perkataan. Rob manakah selain Allah yang mampu mengembalikan semua itu kepada kalian? Lihatlah wahai Rasul, bagaimana hujah Allah hadir kepada mereka secara beragam. Namun setelah itu mereka tetap berpaling dari peringatan dan mengambil pelajaran. Allahumma arhamna bil Quran. Akhirnya saya tutup dengan kembali membacakan ayatnya di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah padaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Allahumma musta'an wa itiklan. Fastabiqul khairat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalam mimma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.